warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalsamia Nasari dengan NIM 221340017. Nah, kali ini saya akan membuat learning journal untuk memenuhi mata kuliah saya, itu untuk tugas mingguan di mata kuliah public speaking. Nah, kali ini juga saya akan menceritakan seperti biasa apa yang terjadi di pertemuan kemarin. Nah, pertemuan kemarin itu dilaksanakan secara online karena bertepatan dengan tanggal merah, tapi Bapak tetap mengusahakan supaya kita bisa melaksanakan kuliah seperti biasanya, karena supaya tidak terganggu di pertemuan selanjutnya gitu. Nah, kemarin itu adalah kelompok saya yang maju untuk presentasi, dan pembahasannya itu adalah tentang persiapan mental pengetahuan. Terus juga ada performa bahasa yang verbal dan juga ada bahasa non verbal. Terus yang terakhir itu ada simbolik dan penampilan pada public speaking. Nah, yang pertama itu ada persiapan mental dan juga pengetahuan. Pasti ya harus ada yang disiapkan sebelum melakukan public speaking. Nah, persiapan yang pertama dari mental itu adalah latihan. Latihan itu harus dilaksanain karena untuk membiasakan diri kita ketika kita berada di panggung nanti supaya bisa mengurangi rasa cemas kita lah gitu. Terus juga mengendalikan rasa gugup. Kita harus melatih diri kita supaya kita bisa mengendalikan rasa gugup kita supaya tidak mengecoh performa kita ketika berada di hadapan audiens. Terus yang terakhir dari materi kemarin di persiapan mental itu ada membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu harus diciptain oleh diri kita sendiri, karena dengan kita percaya diri pasti itu akan mempermudah kita untuk melakukan kegiatan apapun itu. Nah, terus juga dari persiapan yang pengetahuan itu ada pemahaman materi itu harus benar-benar dikuasai oleh kita. Kenapa? Karena kita ini bakal memberi informasi gitu terhadap audiens. Ya, kalau kitanya tidak bisa menguasai materi kita, apa yang mau kita kasih ke audiens tersebut gitu. Maka dari itu sebagai public speaker harus melatih diri kita untuk menguasai materi. Selanjutnya itu ada mengenali audiens. Ya, mengenali audiens itu tujuannya supaya kita tahu apa kebutuhan mereka gitu, apa yang bisa kasih kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan itu. Nah, itulah kenapa harus ada pengenalan audiens. Terus yang terakhir juga kita harus melatih teknik-teknik public speaking yang mana mestinya kita sudah tahu gitu, apa saja teknik-teknik public speaking itu. Nah, itulah yang harus dilatih. Terus juga ada performa bahasa, melakukan pemilihan kata yang baik dan benar. Pasti ya, sebagai contoh kita harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, yang enak didengar gitu sama semua audiens. Terus juga struktur kalimat yang sesuai dan pahami banyak orang. Nah, jadi ketika kita akan berbicara pasti kita harus memikirkan terlebih dahulu bahasa yang akan kita gunakan. Kan gak mungkin ya kalau acaranya formal gitu, tapi kita menggunakan bahasa yang asal-asalan, terlihat nggak sesuai aja gitu. Maka dari itu kita harus memilih kalimat-kalimat yang akan kita ucapkan gitu. Terus juga ada intonasi suara dan juga gaya bahasa yang sesuai. Ya, dari intonasi dan juga dari gaya bahasanya itu benar-benar harus diperhatikan itu supaya terlihat menarik dan juga ya terlihat baik ketika kita akan menjalani public speaking itu. Terus juga ada bahasa verbal dan verbal. Terus ada simbolik dan penampilan pada public speaking. Nah, yang pertama itu ada bahasa tubuh tadi itu kan. Terus juga ada penampilan fisik. Guys ya, penampilan itu harus diutamakan karena
dengan penampilan orang lain akan tertarik gitu sama diri kita. Nah, kalau kitanya penampilannya ya acak-acakan, gimana mereka mau mendengarkan materi yang kita sampaikan gitu. Makanya kenapa penampilan itu penting ketika kita akan melakukan public speaking. Terus ada alat bantuan ya, kayak mic atau Microsoft gitu, Microsoft itu loh, layar yang suka ditampilin untuk menampilkan PowerPoint gitu ya, itu juga harus dipersiapkan gitu. Terus juga ada suara ya, kita harus menyesuaikan lah, nggak boleh kekerasan, juga nggak boleh kekecilan gitu, karena khawatir nanti kalau kekecilan audiens nggak akan dengar gitu. Kalau kekerasan juga khawatir mereka menganggapnya bahwa ini sebuah amarah gitu. Terus juga ada penggunaan kata-kata yang tepat, terus mengatasi rasa takut, dan juga latihan dan evaluasi. Ya itulah, kita harus banyak-banyak latihan dan juga mengevaluasi diri kita supaya terbiasa. Itu aja yang mau aku sampaikan di learning journal kali ini. Sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.